Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rumi, setiap manusia yang lahir di dunia ini sedang berjalan menuju satu kepastian yang tidak pernah bisa dihindari. Sebuah perjalanan yang tidak mengenal perbedaan antara kaya dan miskin, terkenal atau tidak dikenal, kuat ataupun lemah. Suatu hari nanti, setiap manusia akan sampai pada titik di mana kehidupan dunia berakhir dan jasad kembali menjadi tanah. Itulah kematian, sebuah gerbang yang pasti dilalui oleh setiap makhluk yang hidup. Namun di balik kepastian itu, ada satu pertanyaan yang sering kali jarang benar-benar direnungkan. Ketika tubuh sudah tidak lagi bergerak, ketika nama perlahan dilupakan oleh zaman, ketika semua yang pernah dimiliki di dunia tidak lagi berada dalam genggaman, maka sesungguhnya apa yang masih tersisa dari kehidupan seorang manusia? Banyak manusia menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk mengumpulkan sesuatu yang terlihat berharga di dunia. Harta dikumpulkan dengan kerja keras, kedudukan dikejar dengan penuh ambisi, nama diusahakan agar dikenang oleh banyak orang. Tetapi sejarah kehidupan manusia menunjukkan satu kenyataan yang sunyi. Semua itu perlahan memudar ketika usia telah selesai. Rumah yang dahulu dibangun dengan penuh perjuangan akan berpindah tangan. Harta yang dahulu dijaga dengan penuh kekhawatiran akan dimiliki oleh orang lain. Bahkan nama yang pernah disebut-sebut dalam percakapan manusia pun suatu hari akan tenggelam dalam waktu. Dunia terus berjalan, sementara kehidupan seseorang yang telah meninggal perlahan menjadi bagian dari masa lalu. Dalam pandangan tasawuf, kematian bukan hanya peristiwa berhentinya kehidupan jasmani. Kematian adalah saat di mana segala sesuatu yang bersifat sementara tersingkap dan yang tersisa hanyalah hakikat yang benar-benar hidup dari dalam diri manusia. Saat itulah terlihat dengan jelas mana yang sebenarnya hanya bayangan dunia dan mana yang benar-benar memiliki kehidupan. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan sebuah pesan yang sangat dalam tentang apa yang tersisa dari manusia setelah kematian. Sebuah hadis yang singkat namun mengandung makna yang sangat luas bagi perjalanan hidup manusia. Dalam hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan bahwa ketika manusia meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak saleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Dalam pandangan tasawuf dilihat dari sudut yang lebih halus, hadis ini sebenarnya sedang menunjukkan sesuatu yang lebih dalam, bahwa manusia tidak benar-benar meninggalkan dunia dengan apa yang dimilikinya, tetapi dengan apa yang mengalir dari dirinya kepada kehidupan orang lain. Dalam bahasa para arif, kehidupan manusia seperti sebuah mata air. Mata air tidak pernah meminum airnya sendiri. Ia mengalir keluar, memberi kehidupan bagi tanah, bagi tumbuhan, dan bagi siapa saja yang melewati jalannya. Ketika sumber mata air itu tidak lagi terlihat, airnya seringkali masih terus mengalir jauh melewati tempat asalnya. Begitu pula dengan kehidupan manusia. Ada manusia yang hidup hanya untuk dirinya sendiri, dan ketika ia pergi, dunia hampir tidak merasakan perbedaan. Namun ada pula manusia yang hidupnya menjadi sumber kehidupan bagi orang lain. Ketika ia telah meninggal, jejak kehidupannya masih terus terasa dalam kehidupan manusia yang lain. Para sufi seperti Jalaluddin Rumi sering mengingatkan bahwa manusia tidak benar-benar mati ketika jasadnya dikuburkan. Yang benar-benar mati adalah kehidupan yang tidak pernah memberi manfaat kepada siapapun selain dirinya sendiri. Sebaliknya, kehidupan yang pernah menghidupkan hati manusia lain, kehidupan yang pernah menerangi jalan orang lain, akan terus berdenyut bahkan setelah tubuh tidak lagi berada di dunia ini. Karena itu pertanyaan yang paling penting dalam kehidupan bukanlah berapa lama usia yang diberikan oleh Allah, bukan pula seberapa banyak yang berhasil dikumpulkan selama hidup. Pertanyaan yang lebih dalam adalah, ketika kehidupan ini berakhir, apa yang sebenarnya tertinggal dari diri seorang manusia? Apakah yang tertinggal hanyalah kenangan yang perlahan memudar, ataukah ada sesuatu yang masih terus hidup, terus mengalir, dan terus memberi kehidupan bagi dunia, bahkan setelah pemiliknya telah kembali kepada Allah? Disinilah pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi sangat bermakna. 3 perkara yang disebutkan dalam hadis itu bukan sekadar amal, tetapi merupakan gambaran tentang jejak kehidupan manusia yang benar-benar hidup bahkan setelah kematian. Dan dari sinilah perjalanan untuk memahami makna hadis tersebut dimulai.
sebuah perjalanan untuk melihat lebih dalam apa sebenarnya yang tersisa dari manusia setelah dunia tidak lagi menjadi tempat tinggalnya. Jika kematian adalah titik di mana segala sesuatu yang bersifat duniawi berhenti, maka pertanyaannya menjadi semakin jelas. Apa yang masih terus berjalan setelah kehidupan seorang manusia selesai? Apa yang tetap hidup ketika tubuh telah kembali ke tanah? Disinilah perkara pertama yang tidak terputus setelah kematian, yaitu sedekah jariah. Secara lahiriah, sedekah jariah sering dipahami sebagai harta yang diberikan untuk sesuatu yang bermanfaat dalam jangka panjang, seperti membangun masjid, menggali sumur, mendirikan sekolah, atau menyediakan sesuatu yang dapat digunakan oleh banyak orang. Selama manfaat itu masih dirasakan oleh manusia, maka kebaikannya terus mengalir. Namun dalam pandangan tasawuf, makna sedekah jariah tidak berhenti pada bentuk materi. Ia adalah simbol dari hati yang telah menjadi sumber kehidupan bagi orang lain. Manusia yang hidup hanya untuk dirinya sendiri biasanya akan membawa seluruh kehidupannya ke dalam kubur. Tetapi manusia yang hidup untuk memberi sebenarnya sedang menanam sesuatu yang akan terus tumbuh di dunia, bahkan setelah ia tidak lagi berada di dalamnya. Para sufi sering menggambarkan keadaan ini seperti sebuah sungai yang mengalir dari pegunungan. Air yang keluar dari mata air itu tidak berhenti di satu tempat. Ia terus berjalan, melewati tanah, menghidupi tumbuhan, memberi minum bagi manusia dan makhluk lainnya. Bahkan setelah sumbernya tidak terlihat lagi, aliran airnya tetap berjalan jauh ke berbagai arah. Begitulah kehidupan seorang manusia yang hatinya telah dipenuhi oleh kebaikan. Setiap perbuatan baik yang dilakukan dengan ketulusan sebenarnya sedang menciptakan sebuah aliran yang tidak berhenti pada satu waktu saja. Sebuah kebaikan kecil bisa menggerakkan kebaikan yang lain. Satu tindakan yang tulus dapat membuka pintu bagi banyak tindakan baik berikutnya. Dan seringkali orang yang menanam kebaikan itu tidak pernah menyadari sejauh mana pengaruhnya akan menjalar. Dalam tradisi para arif, sedekah jariah bukan hanya tentang apa yang diberikan, tetapi tentang keadaan jiwa yang suka memberi kehidupan. Karena itu, ada manusia yang meninggalkan bangunan besar, tetapi pengaruhnya berhenti pada batu dan dinding. Namun ada pula manusia yang mungkin hanya meninggalkan kebaikan sederhana, tetapi kebaikan itu hidup di dalam hati banyak orang. Sebuah senyuman yang menenangkan hati, sebuah pertolongan yang datang di saat seseorang berada dalam kesulitan, atau sebuah kebaikan yang dilakukan tanpa diketahui siapapun, seringkali meninggalkan jejak yang jauh lebih panjang daripada yang terlihat. Dalam bahasa para sufi, manusia yang hidup dengan memberi sebenarnya sedang belajar menyerupai sifat rahmat yang Allah curahkan kepada seluruh alam. Rahmat itu tidak memilih kepada siapa ia akan sampai. Ia mengalir kepada siapa saja yang membutuhkan. Ketika kehidupan manusia dipenuhi oleh semangat memberi seperti itu, maka kehidupannya tidak berhenti pada batas usia. Ia berubah menjadi aliran kebaikan yang terus berjalan di tengah kehidupan manusia. Jalaluddin Rumi pernah mengingatkan bahwa apa yang disimpan oleh manusia seringkali hilang bersama waktu. Namun apa yang diberikan dengan tulus akan menemukan jalannya sendiri untuk tetap hidup. Dalam pandangan ini, sedekah jariah bukan hanya sebuah amal, tetapi sebuah cara hidup. Cara hidup yang membuat manusia tidak hanya hadir di dunia untuk mengambil sesuatu, tetapi untuk meninggalkan kehidupan bagi yang lain. Dan ketika seseorang telah mencapai keadaan itu, maka kematian tidak lagi memutuskan kehadirannya di dunia. Tubuhnya memang telah pergi, tetapi jejak kebaikannya masih terus mengalir, seperti sungai yang tidak pernah berhenti memberi kehidupan bagi tanah yang dilewatinya. Jika sedekah jariah adalah jejak kebaikan yang mengalir melalui perbuatan, maka perkara kedua yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah sesuatu yang mengalir melalui kesadaran manusia, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu dalam pengertian lahir sering dipahami sebagai pengetahuan yang dipelajari dan diajarkan kepada orang lain. Seseorang belajar, memahami sesuatu, lalu menyampaikan kembali kepada manusia yang lain agar mereka juga dapat mengambil manfaat darinya. Namun dalam pandangan tasawuf, ilmu bukan hanya sekadar kumpulan pengetahuan yang disimpan di dalam pikiran. Ilmu adalah cahaya yang membangunkan hati manusia. Ada ilmu yang hanya berhenti sebagai informasi, tetapi ada pula ilmu yang mengubah cara manusia melihat kehidupan.
Ilmu yang seperti inilah yang oleh para arif disebut sebagai ilmu yang benar-benar hidup. Ketika seseorang menyampaikan ilmu yang membangunkan kesadaran orang lain, sebenarnya ia sedang menyalakan cahaya di dalam jiwa manusia. Cahaya itu kemudian dapat menerangi perjalanan hidup orang lain, bahkan dapat menyalakan cahaya yang baru dalam diri banyak manusia berikutnya. Inilah sebabnya ilmu yang bermanfaat tidak pernah berhenti pada satu orang saja. Ia bergerak dari satu hati ke hati yang lain, dari satu generasi ke generasi berikutnya, membawa kesadaran yang terus berkembang sepanjang waktu. Dalam tradisi para sufi, keadaan ini sering digambarkan seperti sebuah lilin yang menyalakan lilin lain. Ketika satu lilin dinyalakan, cahayanya dapat menyalakan banyak lilin lain tanpa kehilangan sinarnya sendiri. Begitu pula dengan ilmu yang lahir dari kesadaran batin. Ketika ilmu itu disampaikan dengan ketulusan, ia tidak hanya memberi pengetahuan, tetapi juga menghidupkan kesadaran dalam diri manusia yang menerimanya. Karena itu, banyak ulama dan para arif yang meninggalkan dunia berabad-abad yang lalu, tetapi pemikiran dan kebijaksanaan mereka masih hidup hingga hari ini. Tubuh mereka telah lama kembali ke tanah, tetapi cahaya dari ilmu yang mereka tinggalkan masih terus menerangi banyak jiwa. Salah satu di antara mereka adalah Jalaluddin Rumi. Berabad-abad telah berlalu sejak kehidupannya berakhir, namun kata-kata dan hikmah yang lahir dari kedalaman jiwanya masih terus menggerakkan hati manusia di berbagai penjuru dunia. Ini menunjukkan bahwa ilmu yang lahir dari kesadaran yang dalam tidak terikat oleh waktu. Ia tidak berhenti pada masa ketika ia diucapkan, tetapi dapat terus hidup selama masih ada hati yang menerimanya. Dalam pandangan tasawuf, seseorang yang membagikan ilmu yang membangunkan jiwa sebenarnya sedang meninggalkan bagian dari dirinya di dalam kesadaran manusia lain. Ia tidak hanya menyampaikan kata-kata, tetapi juga menanamkan cahaya yang akan terus tumbuh dalam perjalanan hidup orang lain. Karena itu, ketika kematian datang, tubuh manusia memang berhenti bergerak. Tetapi jika selama hidupnya ia pernah menyalakan kesadaran dalam diri manusia lain, maka sebagian dari kehidupannya masih tetap berjalan melalui orang-orang yang telah disentuh oleh ilmunya. Dengan cara inilah ilmu yang bermanfaat menjadi salah satu jejak kehidupan yang tidak terputus. Ia menjadi cahaya yang terus menyala, berpindah dari satu jiwa ke jiwa yang lain, membawa kehidupan bahkan setelah pemiliknya telah kembali kepada Allah. Jika sedekah jariah adalah jejak kebaikan yang mengalir melalui perbuatan dan ilmu yang bermanfaat adalah cahaya yang mengalir melalui kesadaran manusia, maka perkara ketiga yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah sesuatu yang lebih dekat dengan kehidupan itu sendiri, anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Secara lahiriah, hadis ini sering dipahami sebagai doa anak kepada orang tua yang telah meninggal. Doa itu menjadi penghubung yang terus mengalir antara kehidupan yang telah pergi dengan kehidupan yang masih berjalan di dunia. Namun dalam pandangan tasawuf, makna anak saleh jauh lebih dalam daripada sekadar hubungan darah. Anak saleh adalah cerminan jiwa yang diteruskan dalam kehidupan yang baru. Seorang anak tidak hanya mewarisi wajah, tubuh, atau garis keturunan dari orang tuanya. Di dalam dirinya juga hidup nilai, sikap, dan cara memandang kehidupan yang dibentuk oleh orang tua sejak awal kehidupannya. Segala yang ditanamkan dalam hati seorang anak perlahan akan tumbuh menjadi bagian dari kepribadiannya. Cara berbicara, cara memperlakukan manusia lain, cara memandang dunia, bahkan cara mendekat kepada Allah, semuanya terbentuk dari benih yang ditanamkan dalam perjalanan hidupnya. Karena itu dalam pandangan para arif, seorang anak yang hidup dengan kebaikan sebenarnya sedang membawa lanjutan dari ruh pendidikan orang tuanya. Ketika seorang anak berjalan di jalan kebaikan, membantu manusia lain, dan hidup dengan akhlak yang baik, maka sebagian dari cahaya yang ditanamkan oleh orang tuanya masih terus berjalan di dalam dirinya. Dengan cara inilah kehidupan seseorang tidak berhenti sepenuhnya ketika ia meninggal. Ada bagian dari dirinya yang masih hidup melalui generasi berikutnya. Para sufi sering menggambarkan keadaan ini seperti sebuah pohon yang menumbuhkan buah. Buah itu kemudian jatuh ke tanah dan tumbuh menjadi pohon yang baru. Pohon yang pertama mungkin sudah tidak ada, tetapi kehidupan yang berasal darinya terus berkembang melalui pohon-pohon berikutnya. Begitu pula dengan manusia. Nilai dan kesadaran yang ditanamkan kepada seorang anak dapat menjadi benih yang terus tumbuh jauh setelah kehidupan orang tua telah selesai.
Jalaluddin Rumi sering mengingatkan bahwa manusia sejatinya tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masa depan yang belum terlihat. Kebaikan yang ditanamkan hari ini dapat tumbuh dalam kehidupan generasi berikutnya, bahkan dalam cara yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Karena itu, dalam pandangan tasawuf, mendidik seorang anak bukan sekadar tanggung jawab duniawi. Ia adalah proses menanam kehidupan yang akan terus berjalan setelah kehidupan seseorang berakhir. Ketika seorang anak tumbuh dengan hati yang bersih, dengan akhlak yang baik, dan dengan kesadaran untuk selalu mengingat Allah, maka sebenarnya ia sedang membawa cahaya yang berasal dari rumah tempat ia dibesarkan. Dan selama cahaya itu masih hidup di dalam dirinya, maka jejak kehidupan orang tuanya pun masih terus hidup di dunia ini. Pada akhirnya, kehidupan manusia di dunia ini memang tidak berlangsung lama. Waktu berjalan tanpa pernah berhenti, usia perlahan berkurang, dan setiap manusia sedang bergerak menuju akhir dari perjalanan hidupnya. Kematian bukanlah sesuatu yang jauh, melainkan sebuah kepastian yang suatu hari akan datang kepada setiap jiwa. Namun hadis Rasulullah tentang 3 perkara yang tidak terputus setelah kematian memberikan sebuah pemahaman yang sangat dalam. Kehidupan manusia ternyata tidak benar-benar berhenti ketika tubuh kembali ke tanah. Ada bagian dari kehidupan yang masih dapat terus berjalan bahkan setelah seseorang meninggalkan dunia. Sedekah jariah menunjukkan bahwa kebaikan yang menghidupi manusia lain akan terus mengalir melampaui usia seseorang. Ilmu yang bermanfaat menunjukkan bahwa cahaya kesadaran yang pernah dibagikan kepada manusia lain dapat terus menyala sepanjang waktu. Dan anak yang saleh menunjukkan bahwa nilai dan akhlak yang ditanamkan dalam kehidupan generasi berikutnya dapat menjadi lanjutan dari kehidupan itu sendiri. Jika direnungkan lebih dalam, ketiga hal ini sebenarnya memiliki satu makna yang sama. Manusia tidak benar-benar meninggalkan dunia dengan apa yang dimilikinya, tetapi dengan apa yang pernah mengalir dari dirinya kepada kehidupan orang lain. Dalam pandangan para sufi, kehidupan yang sejati bukanlah kehidupan yang hanya dihabiskan untuk mengumpulkan sesuatu bagi diri sendiri. Kehidupan yang sejati adalah kehidupan yang mampu menjadi sumber kebaikan bagi dunia di sekitarnya. Jalaluddin Rumi pernah mengingatkan bahwa apa yang disimpan oleh manusia akan perlahan hilang bersama waktu. Namun apa yang diberikan dengan tulus akan menemukan jalannya sendiri untuk tetap hidup. Karena itu, pertanyaan yang paling penting dalam kehidupan bukanlah berapa lama seseorang hidup, tetapi apa yang masih terus hidup setelah kehidupannya selesai. Apakah kehidupan itu hanya meninggalkan jejak yang perlahan memudar? Ataukah meninggalkan aliran kebaikan yang terus memberi kehidupan bagi dunia, bahkan setelah pemiliknya telah kembali kepada Allah? Jika renungan ini terasa menyentuh hati, silakan tulis di kolom komentar sebuah doa sederhana. Ya Allah, jadikan hidup ini jejak kebaikan yang tidak terputus. Semoga doa yang dituliskan menjadi pengingat bahwa setiap kehidupan memiliki kesempatan untuk meninggalkan sesuatu yang lebih dari sekadar kenangan. Semoga Allah memberikan kehidupan yang penuh makna, hati yang mampu memberi manfaat bagi sesama, dan langkah yang selalu diarahkan kepada kebaikan. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.